Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Video kali ini kami akan menerangkan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Video ini kami buat untuk menempuh mata kuliah Idarah wa Isyraf At-Tarbawi dengan dosen pengampu kami, Al-Ustadz Ahmad Fauzi, MPDI. Baik, untuk konsep dasar administrasi pendidikan ada 5 poin. Yang pertama yaitu memahami pengertian apa sih konsep dasar administrasi itu. Yang kedua, fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Yang ketiga, manfaat administrasi pendidikan. Yang keempat, ruang lingkup administrasi pendidikan. Dan yang kelima yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Oke, kita langsung masuk pada poin yang pertama. Apa sih administrasi pendidikan itu? Nah, pengertian administrasi pendidikan perspektif pakar. Menurut Syarif, pada tahun 1976, administrasi pendidikan yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Yang kedua, menurut Sutisna pada tahun 1979, yakni keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil maupun material sesuai dengan yang tersedia dan efektif dalam tercapainya tujuan-tujuan bersama. Dan yang ketiga, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Pedoman Pelaksanaan Kurikulum buku ketiga D, administrasi ialah usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber personil maupun material secara efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Jadi, pendapat dari berbagai pakar intinya itu sama. Administrasi pendidikan adalah sebuah usaha kerjasama baik antara person atau personil maupun material atau material untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan secara efektif dan efisien. Poin selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan memikirkan atau memilih segala tindakan yang akan dilakukan demi tercapainya maksud dan tujuan pendidikan. Jadi intinya merencanakan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam pendidikan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yakni aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerjasama sebagai wujud kesatuan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Pengorganisasian sama dengan membentuk sebuah kelompok-kelompok untuk saling bekerja sama. Yang ketiga yaitu pengkoordinasian. Kalau tadi pengorganisasian itu pembentukan kelompoknya, kalau pengkoordinasian itu kerjasama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, kerjasama antara satu bidang dengan bidang-bidang yang lain. Yang keempat yaitu pembiayaan, yakni mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan perbelanjaan pendidikan. Jadi pembiayaan ini gunanya untuk membiayai jalannya sistem pendidikan, usaha mendapatkan dana, penggunaan dana, serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Intinya, kalau pembiayaan itu hubungannya sama pendanaan di dalam suatu pendidikan. Yang kelima yaitu penilaian. Penilaian terhadap seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Jadi kalau tadi di planning atau di perencanaan mempunyai rencana-rencana atau progres A, B, C, D. Nah itu sudah tercapai sejauh mana, progresnya itu sudah sejauh mana. Nah itu dinamakan dengan penilaian. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan ada 3. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan instrumental suatu proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, tujuan jangka menengah,
yakni menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, yakni untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Poin yang ketiga, yakni manfaat administrasi pendidikan. Pastinya banyak sekali manfaat dari administrasi pendidikan yang pastinya terutama adalah memudahkan di dalam proses kependidikan tersebut. Untuk manfaat salah satunya yaitu dapat mengetahui tugas dan kewenangan masing-masing yang harus dipikul. Jadi kalau memahami administrasi pendidikan, pegawai atau guru atau siapapun yang berperan di dalam pendidikan akan memahami tugas dan kewenangannya masing-masing di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, dapat menghindarkan kesalahan kerja atau overlapping karena sudah mengetahui tupoksinya masing-masing, sehingga itu menghindarkan kita dari overlapping atau salah kerja. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tugas atau tupoksinya. Begitulah manfaat dari administrasi pendidikan. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama ada administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum ini hubungannya sama pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan gitu. Ini hubungannya sama kurikulum. Yang kedua, administrasi kepegawaian atau tenaga pendidik. Ini hubungannya sama adakah pegawai yang melamar atau hubungannya sama guru, pegawai sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga ada administrasi kesiswaan. Ini itu organisasi kesiswaan semisal OSIS dan lain-lain ya. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Ini hubungannya sama pengadaan barang, inventaris, buku perencanaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu administrasi keuangan atau pembiayaan. Itu hubungannya sama SPP atau uang pendaftaran gitu ya, yang berhubungan. Kalau misalnya di sekolah itu SPP, kalau di kuliah itu ada namanya UKT. Nah, itu kan dengan administrasi keuangan. Administrasi perkantoran hubungannya sama surat-surat masuk atau surat keluar, hubungannya sama surat menyurat atau kesekretariatan. Selanjutnya ada administrasi unit-unit penunjang pendidikan seperti bimbingan konseling gitu ya. Selanjutnya ada administrasi layanan khusus pendidikan. Kalau di dalam sistem sekolah itu ada yang namanya konsumsi atau kantin, itu kan termasuk layanan khusus. Atau ada bus sekolah, itu juga layanan khusus, layanan tambahan, karena tidak semua sekolah atau semua jenjang pendidikan memiliki layanan seperti itu. Selanjutnya ada administrasi lingkungan dan keamanan. Itu ada perencanaan tata tertib, atau ada hukuman di dalam sistem peraturan di sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada administrasi hubungan dengan masyarakat, atau ini dinamakan humas ya, hubungan masyarakat. Jadi sekolah itu mempunyai hubungan baik dengan masyarakat seperti adanya komite atau paguyuban wali murid dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Peran guru yang pertama yaitu guru sebagai implementers. Jadi implementers itu orang yang mengimplementasikan atau mengaplikasikan kurikulum yang telah ada. Pastinya kan guru yang mengaplikasikan ya, karena yang mengajarkan kepada muridnya. Yang kedua, adapters, yaitu guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Jadi gurunya itu sebagai orang yang mampu mengadaptasikan sistem yang telah dipakai oleh kurikulum terhadap kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru sebagai developers. Jadi guru itu memiliki wewenang untuk mendesain kurikulum. Jadi makanya guru itu harus
berpikir dan bertindak sekreatif mungkin ketika mengajarkan sesuatu hal atau mendidik murid-muridnya di sekolah. Jadi guru itu bisa mendesain kurikulum, pengen ngajarnya yang kayak gini, dengan metode kayak gini, itu terserah gurunya masing-masing. Yang keempat itu researchers. Guru sebagai yang melakukan penelitian kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dalam tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru mempunyai tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen di kurikulum. Nah, itu tadi adalah penerangan singkat atau gambaran singkat tentang konsep dasar administrasi pendidikan, mulai dari pengertian sampai tujuan, manfaat, sampai di peran guru dalam administrasi pendidikan. Oke, terima kasih, cukup ini yang dapat saya sampaikan. Syukron ma'ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.